lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuntun langkah kami Tuhan, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu. Bahwa Tuhan setia memberikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Tuhan mengatakan, sebab Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita amini firman Tuhan hari ini, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa
rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau telah berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang Kau telah berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Come until you come to pray. Let our hearts be overflow. And let's lift His name. Lift your name. God is good all the time. Gotta tell somebody. Gotta let them know. God is good all the time. Shout it to the nations. Make a declaration. God is good. You take the good piece, you take the bad piece, and you Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kami beri tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Bersyukur boleh melihat teman-teman pada hari ini bersuka cita. Kita boleh kembali berkumpul menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan tuntunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Bapa, Engkau sudah menyertai kami. Tiada Allah selain Engkau yang kami ingin puji, yang ingin kami sembah di tempat ini. Bertatahlah Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
ada padaku di surga selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Hanya kau Tuhan, dengan segenap hatimu nyatakan. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain di dalam hidup kami. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Cuma Tuhan saja katakan, sekalipun. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah
sembah, yang kita puji dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau Yesus dalam hidupku. Kami sembah, oh Allah yang mulia, satu-satunya dalam hidupku. Oh Yesus, Kau menolongku, Kau mengangkatku lagi dan lagi. Sembah Dia, Yesus, oh Allahku. Kami sembah Kau satu-satunya. Haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang selalu menolong kita. Kami punya Allah yang selalu menopang hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban kami. Engkau satu-satunya kehidupan kami. Satu-satunya keselamatan kami. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia, nikmati hadirat Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidupku. Engkau satu-satunya yang menolong hidupku. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, besar anugerah-Mu. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, yang kami anugerah. Haleluya. Kalau ku hidup, ku hidup mataku tertuju kepadamu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dengan iman percaya, nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selamanya kami mau hidup bagimu Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan, kami mau hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Ini setiap kami Tuhan yang tetap ingin
Nyatakan imanmu. Kalau ku hidup, kami mau hidup untuk Tuhan kami. Hati kami mau menyembah Tuhan. Dunia tak bisa kataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Terima anugerah Tuhan dan katakan, dalam ku hidup bagimu. Hatiku tetap, amin. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu selamanya. Hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Sekali lagi di hadapan Tuhan, nyatakan, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, dunia pun tidak bisa memisahkan kita Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami yang bersuka cita bagi nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita bagi namanya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Boleh berikan sapaan yang terbaik, senyuman yang terbaik, dan katakan, saya tidak lelah memuji Tuhan. Haleluya. Bersuka cita di hadapan Tuhan. Sama bertepuk tangan. Come on. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Come on, katakan. Katakan tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah. Menjadi siap kita di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah. Menjadi siap kita di atas dasar iman. Sekali lagi, katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan apa? Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sambil bergerak untuk Tuhan, katakan. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap kita di atas
pernah lelah untuk memuji Tuhan, amin. Yang setuju boleh sorakan amin. Yang setuju boleh sorakan haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun. Saya rindu teman-teman mengikuti gerakan teman-teman yang ada di depan, yuk. Katakan, ratakan tanda. Katakan, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi dengan saya katakan, jangan lelah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Saya yakin kita semua masih mau bersukacita, amin. Sebab api kemuliaan Tuhan telah tercurah bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Haleluya. Nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru. Datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi tangannya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Terus dikatakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Hanya jemaat Tuhan saja kan? Katakan, api kemuliaan-Nya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Nyatakan. Beritakan pada dunia
kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Goal CC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban akan kita bacakan bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti Trinitas dalam Perjanjian Lama? Mari baca bersama-sama jawabannya 3, 2, 1. Penggunaan kata kita yang bermakna jamak yang menunjuk kepada Allah banyak digunakan dalam Perjanjian Lama seperti dalam penciptaan manusia. Allah mengusir manusia dari Taman Eden, Tuhan mengacaukan bahasa manusia, perkataan terakhir Daud, pengakuan Nabi Yesaya. Demikian katekismus kita, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu dan pikiranmu. Kekuatan hidup kami Tuhan, yang kami terima hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, karena firman-Mu selalu digenapi di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Boleh kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita pada malam hari. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Sebab Kau teguhkan hati kami Tuhan, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Angkat suaramu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, sejenisnya untuk bangkit berdiri, nyatakan pujian ini ke angkat suara, bukan raga. Percaya, bukan karena melihat,
karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat yang begitu luar biasa Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai Tuhan luar biasa Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami siapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Dan pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jenny Hebber STH. Kepada Ibu Jenny dipersilakan maju ke depan. Boleh kasih tepukan terbaik untuk Tuhan kita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya, shalom. Shalom. Apa kabar semua? Bapak Ibu, di tempat ini saya merasa jadi muda lagi. Saudara nggak kepanasan, saya panas sekali melompat-lompat. Ada sukacita di sini? Ya, saya bisa rasakan ada api Tuhan di sini. Mari sama-sama kita doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami dan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengundang Engkau, Roh Kudus, untuk berbicara bagi setiap kami. Sebab Engkau yang paling tahu apa yang harus mereka dengar malam ini. Apa yang Kau tanam di dalam hati dan pikiran kami, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi pada pemandangan-Mu. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Dan malam ini kami tahu saat Yesus hadir di sini, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kelaparan. Engkau akan memuaskan kami Tuhan. Engkau akan memberikan sukacita yang melimpah sehingga kami pulang dengan sorak-sorak kemenangan. Tuhan, kami mau baca dan renungkan firman-Mu. Engkau berikan kepada kami hati dan pengertian. Hati yang terbuka, tanah hati yang baik. Sehingga firman yang kami dengar malam ini, Roh Kudus akan hidupkan itu. Sehingga apapun yang menjadi persoalan, apapun jawaban yang sedang kami cari dalam hidup kami, firman-Mu sudah menjawab kami. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, firman yang hidup. Bersatu hati sebagai tubuh Kristus, kami mengikat segala pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang ingin menghalangi pemberitaan firman-Mu, mengganggu kami sehingga kami tidak fokus pada melihat Tuhan. Semua roh tidak percaya, roh kepahitan, roh amarah, roh tidak mengampuni, bahkan segala bentuk pekerjaan roh jahat diikat, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua adalah milik Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada tempat bagi kuasa kegelapan di tempat ini. Terima kasih Tuhan berbicara bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Apa kabar semua? Sehat? Haleluya. Saya mau terima kasih dulu untuk Gembala dan juga untuk Pak Esra, Ibu Debbie dan semua rekan-rekan staf pastoral yang sudah memberi saya kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan. Baik kekasih Tuhan, kita akan baca bersama firman Tuhan. Saya pikir karena waktu saya lihat flyernya kayaknya temanya satu, ibadah raya 1, 2, 3. Ya, sekalipun dengan hamba Tuhan yang berbeda. Tapi saya percaya sekalipun perikopnya sama, segala sesuatu menjadi baru ketika Tuhan berbicara bagi setiap kita. Mari sama-sama kita buka dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18, lalu kemudian lanjut di pasal 7 ayatnya yang pertama. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Semua sudah dapat? Amin. Nah, mari kekasih Tuhan perhatikan, saya akan baca untuk kita semua. Hai orang Korintus, sebenarnya kalau intonasinya Paulus itu, karena ini sudah 2 kali ibadah, sekalipun saya nggak tahu hamba-hamba Tuhan menyampaikan apa, tetapi tetap dengan tema yang sama, dengan substansi yang sama. Tetapi kalau saudara tahu, baca
Saya review sedikit ya. Sebenarnya Paulus itu tidak sedang ngomong dalam bahasa yang lembek. Dia nggak bilang gini, hai. Dia nggak ngomong gitu. Kalau saudara baca konteks suratnya, dia sedang berbicara dalam satu ketegasan. Hai orang Korintus. Oke, tapi saya nggak mau di sini deh. Ya, harusnya begitu. Ya. Jadi dia bukan sedang menyapa, halo-halo. Nah, kenapa dia ngomong gitu? Nanti lihat. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pasal 7 ayat 1 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Berbahagialah bukan hanya yang baca, dengar, tapi pulang dan lakukan firman Tuhan. Ya, nah saudara kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih dalam pergaulan. Nah saya langsung saja. Kalau temanya kasih dalam pergaulan, pasti pertanyaannya adalah kasih seperti apa sih yang harus kita pancarkan dalam pergaulan kita. Namanya pergaulan itu selalu bicara apa? Terhubung atau satu hubungan. Nah hubungan itu tidak pernah satu arah. Namanya hubungan itu selalu timbal balik, selalu dua arah. Ada yang memberi kasih dan ada yang menerima kasih. Dan kalau saya memberikan kepada saudara kasih dan perhatian, saya juga butuh respon kasih yang sama. Ya, jadi level kasihnya harus sama. Nah, seorang rasul besar seperti Paulus menurut saya layak untuk bicara tentang kasih. Karena dia salah seorang rasul yang sangat dikenal dengan nama Rasul Kasih Karunia. Jadi kasih dalam pergaulan, kasih yang dimaksud itu apa? Tentu saja adalah kasih karunia. Karena Rasul Paulus ini adalah rasul yang sangat mengerti betul apa yang namanya dilimpahi dengan kasih karunia daripada Allah. Ya, sehingga di ayat 1 2 Korintus 6 dia berkata, jangan engkau sia-siakan kasih karunia Allah. Kenapa? Karena dia sudah mencicipi apa itu kasih karunia Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara kekasih banyak anak muda di sini, engkau membaca seluruh surat-surat Paulus yang banyak itu, karena 3/4 dari perjanjian baru itu ditulis sama beliau. Ya, kalau saudara baca, temanya hanya satu, kasih karunia yang berasal daripada Yesus Kristus. Kasih karunia itu apa? Kebaikan Tuhan yang diberikan kepada manusia di mana kita tidak layak untuk terima. Allah yang membungkuk merendahkan dirinya, datang menjadi hamba, mengambil rupa tubuh dan darah seperti kita. Bahkan mati di atas kayu salib, itu adalah perendahan diri yang luar biasa. Demonstrasi kasih yang paling tinggi, di mana dia memberikan nyawanya bagi manusia yang layaknya harus dihukum mati. Nah ini adalah tema besar saudara-saudara dari surat-surat Rasul Paulus. Dan kasih karunia yang diberikan Tuhan ketika dia tangkap itu Paulus tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena kasih karunia itu telah menciptakan seorang yang bengis, seorang penghujat kelas kakap, seorang penganiaya orang-orang Kristen luar biasa, menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang yang begitu rendah hati. Dan hari ini saya percaya kita semua adalah hasil daripada tulisan-tulisan beliau. Kita boleh mengenal Kristus dan kedalaman Kristus dolakan rasul ini. Karena rasul ini adalah satu teladan dari seorang gembala, bapak rohani, guru, rasul yang benar-benar menghidupi dan mengerti apa itu kasih karunia.
Itu sebabnya dia berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 13-14. Karena saya nggak ada PTT, yang di belakang harus cepat ya. 1 Timotius 1 ayat 13 dan 14, cepat saja saya baca. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Di sini siapa yang lebih ganas dari Paulus? Dia bilangin dirinya tuh ganas loh. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Artinya waktu dia belum kenal Yesus, waktu Tuhan belum tangkap dia adalah seorang penghujat, dia seorang yang menyiksa orang-orang percaya Yesus, dia seorang yang ganas. Malah ayat 14, 1 Timotius 1, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara, kalau kita membaca surat dia wajar. Kita boleh belajar dari hidup dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Dan hasilnya apa? 1 Korintus 15 ayat 10. Ini perlu ditayangkan. 1 Korintus 15 ayat 10. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kasih karunia itu telah mengubah seorang yang begitu jahat dan tidak mengenal belas kasihan. Sekalipun dia seorang penurut hukum Taurat yang luar biasa. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kasih yang tidak pernah dia alami dalam hidupnya. Yaitu kasih dari surga, kasih yang supranatural. Bisa mengubah seorang Paulus menjadi seorang yang Alkitab katakan apa? Bekerja lebih keras dari siapapun yang lain. Kalau Paulus bilang dari siapapun, bisa jadi rasul-rasul sebelumnya dia lebih keras. Artinya apa? Kekasih Tuhan. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, kasih kita kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, harusnya itu menghasilkan seorang pekerja keras di ladang Tuhan. Amin. Tidak ada istilah jadi anak Tuhan itu malas-malasan. Lihat, Paulus itu benar-benar menggunakan anugerah yang dia terima untuk melayani Tuhan, untuk habis-habisan memberikan hidupnya. Makanya dia bicara banyak tentang kasih. Di 1 Korintus 13 dia berkata, tidak ada yang lebih besar daripada kasih. Di antara iman, pengharapan dan kasih, kasih lebih besar. Kejarlah kasih itu. Engkau memiliki segala sesuatu, engkau boleh punya banyak harta, tapi engkau tidak punya kasih, maka semua itu sia-sia. Dan dia sudah membuktikan itu. Dia meninggalkan semua kejayaannya dan menukarnya dengan Yesus. Karena dia tahu Yesus lebih berharga daripada apapun yang dunia bisa berikan. Dia tidak pernah sedetik pun beristirahat. Mungkin waktu dia mati, dia memberikan seluruh tenaga hidupnya untuk menunjukkan bahwa kasih karunia itu telah menyelamatkan dia. Nah, itu sebabnya ketika dia berhubungan dengan jemaat Tuhan di Korintus, ya, dia mengharapkan kasih Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Karena dia bukan hanya memberitakan tentang Yesus yang menyelamatkan dan kasihnya yang mengubahkan, tetapi dia sendiri menjadi contoh. Makanya waktu dia datang di Korintus dan dia mulai merintis jemaat itu. Ya, dia kasih firman seperti ibu yang memberikan susu. Setelah susu diberikan lagi makanan sesuai dengan pertumbuhannya. Dia mendapati bahwa orang-orang di Korintus itu ternyata hidupnya tidak berada dalam percepatan kasih karunia. Saya boleh berani berkata, jemaat Korintus itu jemaat yang duniawi. Gereja yang banyak karunia-karunia roh, tetapi masih banyak sifat-sifat daging. Sehingga waktu Paulus datang ke sana, dia melihat semua tenaga, semua pergumulannya, semua isi hatinya, semua pengorbanannya sudah dia berikan kepada jemaat itu. Tapi dia melihat jemaat itu ternyata tidak sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia. Waktu Paulus datang kepada mereka, nanti baca di ayat 1 sampai dengan ayat 10. Paulus cerita, dia tidak menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Jadi dia minta supaya jangan ada yang menyanyiakan hidup keselamatan itu. Lalu kemudian dia berkata apa? Di ayat yang kedua, 2 Korintus 6. Dia berkata apa? Kami hidup sedemikian rupa. Supaya apa? Jangan gara-gara hidup kami, orang tidak datang kepada Tuhan. Kami berusaha supaya hidup kami tidak kedapatan bercela. Jangan bikin orang tersandung. Dan sebagai pelayan Allah kami menunjukkan, waktu kami menderita kami sabar, waktu kami difitnah kami tidak melayani, waktu kami dianiaya kami tidak melawan. Kami telah menjadi segala-galanya bagi engkau.
Supaya apa? Supaya engkau mencintai Tuhan seperti saya mencintai Tuhan. Tapi waktu dia melihat kenyataannya, seluruh kasih dan perhatiannya atas nama Tuhan yang diberikan kepada jemaat itu ternyata tidak berbanding sama. Maka dia mulai marah. Coba bayangkan saudara, kalau kita pelihara anak kita, dari kecil kita pelihara, kita kasih makanan, nutrisi, dia remaja, dewasa, pemuda, tetapi dia tetap punya mental kayak anak-anak. Dia tidak pernah bisa menjadi dewasa. Dia tetap hidup dalam dosa, dia tetap hidup dalam kedagingan, kasihnya kepada sesama, apalagi kepada Tuhan, sama sekali tidak tercermin. Itu Bapak pasti marah. Gitu ya. Nah itu yang dirasakan oleh Paulus. Sehingga waktu dia menulis surat ini, dia sudah lihat, dia sudah kasih tahu seluruh hidupnya. Nanti baca ayat 1-10. Dia sudah curahkan tenaganya, dia melihat. Dia tidak menerima kasih yang sama dari orang-orang Korintus ini. Makanya muncul ayat 11 sampai dengan ayat 13 2 Korintus pasal 6. Coba kita perhatikan. Saya akan masuk ke intinya. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik kasihku itu tidak bertepuk sebelah tangan. Aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Artinya apa? Ada hubungan yang tidak balance di sini. Ada hubungan yang tidak seimbang di sini. Ada hubungan yang complang. Seorang bapak rohani, gembala yang begitu mengasihi, mencurahkan perhatian. Tetapi jemaatnya ternyata dingin wae. Tidak ada respon. Seperti tidak tahu maunya apa. Paulus sudah begitu terbuka menceritakan hidupnya. Pergumulannya, kesulitannya, perjuangannya ikut Tuhan. Dia memberi makan, dia mengajar, dia mengkonseling, menasehati, mendoakan sampai mencucurkan air mata. Tapi jemaat-jemaat itu seperti hidupnya biasa-biasa saja. Dingin, tertutup, suam-suam. Sehingga Paulus dengan otoritas ilahi dia punya, dia berkata, hai orang Korintus, saya sudah buka hatiku lebar-lebar. Saya sudah bicara terus terang sama kamu. Tidak ada yang saya tutupi. Hidup saya terang benderang. Kamu tahu itu semua saya lakukan karena kasih Tuhan yang membakar saya. Gitu. Di hatiku, kata Paulus, ada tempat yang begitu lapang dan luas untuk engkau. Tetapi di hatimu, tempat untuk saya itu sedikit. Nih, harusnya kan hubungan itu seimbang. Saya memberi kasih, saudara beri saya kasih. Saya maju, saudara juga maju. Saya mencintai Tuhan, kita sama-sama mengasihi Tuhan. Tapi ini tidak terjadi begitu. Sehingga dengan sedih hati, tapi juga dengan ketegasan, Paulus berkata, buka hatimu lebar-lebar. Nah, perhatikan. Ada ciri kasih yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus. Waktu dia bicara itu terus terang. Dan hatinya itu dia berikan sepenuhnya untuk jemaat itu. Nah, dalam konteks hubungan harusnya begitu. Keterbukaan itu kunci segala sesuatu. Amin. Kasih itu adalah dasar esensi dari satu hubungan yang sehat. Tanpa kasih yang benar dan kasih yang timbal balik, hubungan itu tidak pasti akan maju. Ya. Keterbukaan dan kejujuran adalah kunci untuk hubungan itu baik. Bukan hanya dalam komunitas gereja, tetapi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Kita butuh keterbukaan. Karena keterbukaan itu adalah hal yang baik. Saya tidak berkata bahwa semua orang harus tahu rahasia hidup kita. Tetapi saya sedang bicara tentang kasih Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita kekayaan anugerah Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang hidupnya tidak tertutup. Tetapi menjadi surat Kristus yang terbaca. Menjadi orang yang penuh dengan apa? Keharuman Tuhan. Menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Ada damai sejahtera. Dan kita bawa dampak itu kepada orang lain. Tapi tidak demikian dengan orang-orang di Korintus. Sehingga Paulus harus mencurahkan lagi isi hatinya. Nah, saya mau hari ini kita belajar dua hal. Mengapa orang Korintus itu tidak bisa memancarkan kasih Tuhan yang sama yang Paulus berikan kepada mereka di dalam hubungan itu? Apa yang menghambat kasih Tuhan itu tidak bisa tersalurkan melalui hidup kita sekalipun bertahun-tahun kita jadi orang Kristen? Sehingga kadang-kadang dalam hubungan kita, relasi kita dengan orang lain ada banyak hambatannya.
Gembala itu selalu tanya keadaan kita, kita tertutup saja. Gembala selalu menasihati kita, dia juga bingung ini masalahnya apa. Seperti tidak ada sukacita di dalam hidup jemaat. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada keterbukaan. Nah, hari ini kita mau belajar itu, malam ini kita mau belajar itu. Yang pertama, apa yang membuat kekasih Tuhan, orang-orang Korintus ini tidak bisa menjadi saluran kasih Tuhan dalam hubungan atau pergaulan mereka. Utamanya dalam hubungannya dengan Rasul Paulus dan di jemaat itu. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-12, 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3 kita baca. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Yang pertama, kenapa ada anak Tuhan? Hidupnya tidak bisa mengekspresikan kasih Tuhan. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya. Apa yang menghalangi kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa memancarkan kasih Tuhan ke dalam hubungannya dimanapun dia berada. Yang pertama, karena dia punya hati yang sempit. Sama-sama bilang hati yang sempit. Ya, kita belajar saja dari konteksnya. Paulus bilang, di hatiku yang penuh dengan kasih Tuhan ini, ada tempat yang luas. Engkau tahu hidupku? Saya cerita kegagalanku, saya cerita perjuanganku ikut Tuhan, saya cerita sakit penyakitku, saya cerita semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Saya belak-belakan, saya bicara seperti seorang bapak kepada anak-anakku. Lihat, saya begitu mengasihi engkau. Waktu Paulus ketemu dengan si A, sama. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidupnya. Kasihnya pure, kasihnya murni, hubungannya menjadi sehat. Waktu dia ketemu si B sama. Kenapa? Tidak ada selubung dalam kehidupannya Rasul Paulus. Tapi di pihak orang Korintus tidak demikian. Kenapa? Ternyata Paulus bilang, karena hatimu itu sempit. Dalam terjemahan lain dikatakan apa? Kasihmu itu kecil. Kasihku besar, kasihmu itu kecil. Tempat untuk saya dalam hatimu itu sempit. Sedangkan tempat untuk engkau dalam hatiku itu besar. Kekasih Tuhan dengar baik. Tempat kita di hati Yesus itu besar. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kalau saudara tanya, Tuhan sebesar apa engkau mencintai aku? Tuhan bilang, no, lihat di Kalvari. Makanya Alkitab berkata tidak ada kasih yang lebih besar. Selain kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk anak-anaknya. Untuk orang yang dia kasih. Nah kita ini bukan orang benar. Tapi Tuhan mau mati buat kita orang yang bejat model kayak begini. Bukankah itu kasih karunia? Tapi orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia. Hatinya sempit, kasihnya itu kecil. Saya tunjukkan dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version. Digunakan kata apa? Strained. Artinya apa? Hatinya itu terbatas. Hatinya itu terkekang. Dalam terjemahan ini firman Allah yang hidup. Oke? Ini lebih jelas. Kesuaman yang masih ada di antara kita. Saudara pernah punya hubungan suam-suam kuku? Apa itu suam-suam kuku? Apa? Suam-suam kuku itu apa? Hah? Panas-panas? Kayak kucing. Tidak panas, tidak dingin. Benar enggak? Di kitab Wahyu Jemaat Laodikia Tuhan bilang kalau kamu enggak panas, kamu enggak dingin, saya muntahin kamu. Coba bilang, kenapa? Karena sudah banyak dikasih berkat, sudah banyak dicintai. Tapi tidak menghargai kasih Tuhan. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup berkata, kesuaman yang masih ada di antara kita. Wah, romantis sekali nih Rasul Paulus. Artinya hubungan dia dan jemaat itu sudah suam, tidak hot lagi. Bukan karena saya tidak mengasihi engkau, kata Paulus. Melainkan karena kasihmu demikian kecil, sehingga tidak bisa mencapai kasihku. Saya baca satu terjemahan dari Alkitab yang terbuka. Kamu tidak dibatasi oleh kami, tetapi kamu dibatasi oleh hatimu sendiri. Saya tambah lagi pengetahuannya. Dalam bahasa aslinya, tempat yang sempit, hati yang sempit, itu digunakan kata stenokoreo. Artinya apa? Terkekang, berada di tempat yang sesak, terhimpit oleh tekanan situasi. Coba bayangkan saudara, kalau kondisi hati kita itu sesak, dalam bahasa Inggris lebih bagus lagi. Sempit itu artinya apa? Hati yang susah, hati yang trouble.
hati yang depresi, hati yang banyak tekanan. Jadi kenapa orang-orang Korintus itu tidak bisa mengasihi Paulus seperti Paulus mengasihi dia. Dan itu juga menjadi pelajaran mengapa kita tidak bisa mencintai Tuhan. Sekalipun dia sudah mati buat kita, sekalipun kita sudah dengar firman bertahun-tahun. Apa yang menghalangi hati kita? Karena hati kita terlalu sempit. Tempat untuk Yesus dalam hati kita itu kecil. Kita dibatasi bukan oleh kasih Tuhan, tetapi oleh kasih kita yang terbatas sekali. Itu sebabnya orang yang hatinya sempit, kasihnya kecil, tidak mungkin bisa berada di dalam pergaulan yang sehat. Bisa paham ya? Tidak akan mungkin dia bisa menikmati kekayaan, kepenuhan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Hatinya ada banyak masalah. Dia akan selalu menutup diri. Ada banyak rahasia dalam hidupnya. Saudara pernah ketemu dengan orang begitu? Dia datang di ibadah, dia selalu diam. Ada juga orang yang memang kepribadiannya diam. Ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Ya, tetapi ini bukan soal ekstrovert atau introvert. Satu kecenderungan menutup diri. Bersedih, murung. Gembalanya datang, kenapa kok? Diam saja, enggak apa-apa Ji. Hati itu adalah sumber kehidupan. Amsal 4:23 berkata apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar mata air kehidupan. Hati ini harus dijaga. Kapan tidak dijaga, kita tidak akan bisa memiliki hubungan dan relasi yang sehat dengan siapapun. Nah, orang Korintus punya hati yang sempit. Apa yang membuat hati mereka sempit? Sehingga mereka menjadi pribadi yang tertutup, tidak terbuka. Menjadi pribadi yang apa? Tidak jujur. Menjadi pribadi yang tidak bisa mencapai kasih yang sama seperti Paulus. Yang pertama, kalau saudara baca nanti, saudara akan menemukan di ayat 1 sampai dengan ayat 10 penyebabnya adalah karena beberapa orang dari jemaat itu termakan dengan guru-guru palsu yang membenci pelayanan Rasul Paulus. Itu masalah besar di Korintus. Ada banyak pengajar-pengajar palsu, ada banyak guru-guru palsu dan mereka ada di antara jemaat. Dan diam-diam mereka menyerang kredibilitas dan integritas daripada Rasul Paulus. Mereka mungkin berkata, bukan di Rasul benar itu. Bukan di penginjil yang benar. Dia memberitakan Injil karena cari uang. Jadi Paulus itu diserang habis-habisan oleh orang yang benci dia. Baik kepribadiannya, baik juga doktrin yang diajarkan. Sehingga jemaat yang tidak kokoh, jemaat yang hatinya memang tidak murni, jemaat yang belum bertumbuh sungguh-sungguh dalam Tuhan, mudah dia terpengaruh. Sehingga mereka tidak percaya kepada Paulus. Jadi bagaimana mereka bisa mengasihi Paulus karena mereka sendiri unbelief, tidak percaya kepada Rasul Paulus, ya. Dan yang kedua, apa yang membuat hati orang Korintus ini kasihnya kecil kepada Rasul Paulus? Ini yang saya temukan, saudara. Oleh karena mereka tidak mengizinkan kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam hati mereka. Kasih karunia itu adalah anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Waktu kita percaya Yesus, kita mengakui bahwa Yesus mati untuk kita. Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Menggantikan kita di atas kayu salib. Kita yang harusnya mati dihukum masuk ke neraka. Digantikan oleh Tuhan supaya kita terima hidup yang kekal. Amin. Kita yang harusnya dikutuk, sekarang kita dibawa berkat Tuhan. Karena Yesus ambil kutuk itu. Terjadi pertukaran di atas kayu salib. Ya. Coba lihat, anugerah Tuhan itu sudah semuanya diberikan kepada kita. Itu sebabnya di Kalvari, kata terakhir yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah apa? It's finished, sudah selesai. Tetelestai, selamanya sudah selesai. Dan selama-lamanya sudah selesai, tidak ada yang perlu lagi diulang. Itu sebabnya keselamatan kita itu final harganya. Amin. Itu kasih karunia. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kekasih Tuhan. Tapi kita terus mengunci hati kita. Terus membiarkan kasih kita kecil. Kita tidak meresponi kasih Tuhan. Kita tidak mau terbuka dengan Tuhan. Kita tidak mau datang merendahkan diri sama Tuhan. Maka tempat untuk Tuhan dalam hatimu tetap akan kecil dan sempit. Yang membatasi engkau dalam hidup ini tidak maju, tidak bebas jadi pribadi, tidak bisa mengekspresikan kasih Tuhan. Bukan karena Roh Kudus yang tidak kerja, tetapi engkau dan saya tidak mengizinkan kasih-Nya untuk menguasai kita. Hati yang sempit itu apa? Hati yang punya banyak tekanan. Dan ini yang banyak terjadi di antara orang Kristen. Saya menyebutnya dengan istilah penyakit hati. Ada banyak orang hidupnya tertutup. Ada banyak orang
hidupnya tidak bisa mengekspresikan kasih Tuhan karena ada banyak tekanan di hatinya. Contohnya, ada orang tidak bisa bersuka cita karena hatinya penuh khawatir. Betul tidak? Penuh cemas. Betul tidak? Ya, nah kalau kekhawatiran itu menjadi masalahmu, kekasih Tuhan, sederhana. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara engkau. Jadi hari ini apapun yang menjadi kekhawatiranmu sehingga engkau tidak bisa tersenyum, engkau tidak bisa bersuka cita, engkau tidak bebas menjadi pribadi yang mengasihi orang lain dengan tulus, engkau tertutup, ada banyak sekali kesulitan dalam hidupmu karena khawatir. Khawatir gak punya uang, khawatir gak menikah, khawatir masa depan, khawatir anak-anak dan lain sebagainya. Maka Tuhan bilang apa? Serahkan sama Yesus, karena Yesus yang pelihara engkau dan saya. Amin. Selesai. Kita bisa tidur enak, insomnia hilang. Karena Tuhan angkat khawatir kita. Jadi ada orang yang memang hatinya punya masalah dengan kekhawatiran. Kuncinya serahkan ke Tuhan, percaya Tuhan pelihara. Ya, hari esok dia yang pegang. Tapi ada banyak orang di dalam hatinya itu ada kesesakan yang lain. Dia menjadi pribadi yang tidak bisa menyalurkan kasih Yesus karena hatinya penuh dengan pahit, penuh dengan luka. Amin. Penuh dengan kecewa, penuh dengan trauma, penuh dengan sakit hati, penuh dengan luka-luka masa lalu. Sehingga apa? Orang seperti ini tidak akan mungkin bisa mencapai level kasih seperti Paulus. Di mana dia terbuka, murni, dia bersuka cita, tidak ada yang perlu ditutupi. Tetapi orang yang hatinya penuh dengan luka, pahit, amarah, kecewa, trauma-trauma masa lalu. Kalau dia bukan datang kepada Tuhan, dia tidak akan pernah bisa dibebaskan. Amin. Makanya Yesus berkata begini dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau rest. Aku akan memberikan engkau istirahat. Ada banyak orang susah tidur karena apa? Terngiang yang terus sakit hatinya sama orang. Ini yang menjadi masalah banyak orang hari-hari ini, saudara. Setan itu memperbudak kita dengan banyak sekali ikatan-ikatan di dalam hidup kita. Jadi apa yang menjadi masalah dari orang yang kasihnya kecil dalam konteks ini? Mengapa orang-orang ini hatinya sempit, hatinya kecil kata Paulus? Kenapa? Karena ada ikatan di dalam hati mereka. Bukan orang yang mengikat mereka, tetapi mereka sendiri yang mengizinkan setan mengikat hati mereka. Saya ulang. Bisa paham? Kalau saudara disakiti orang, saudara tidak mengampuni dia, maka hari itu setan akan mulai menanamkan roh kepahitan dalam dirimu. Kalau engkau dilukai orang, lalu engkau tidak segera membawa itu kepada Tuhan dan menyelesaikannya, maka luka itu tidak akan pernah sembuh. Ada banyak hansaplas di dalam hatimu. Ada banyak perban di dalam hatimu. Engkau datang ke gereja, Pak Esra, Ibu Dewi bilang, Shalom. Saudara ini, Shalom Pak. Shalom. Saudara duduk, biasa saja orang bersuka cita saudara gak ada. Apalagi kalau musuhnya ada di ruangan itu. Sepanjang ibadah, tidak ada sukacita, tidak raut kebahagiaan. Engkau menjadi pribadi yang tertutup. Kenapa? Engkau menyimpan racun di dalam hatimu. Engkau begitu terluka. Yesus bilang, bawa lukamu kepadaku supaya perbannya aku copot. Aku balut dengan kasihku. Tetapi saudara tetap pegang itu luka. Saudara kasih lagi perban, besok kasih yodium, besok kasih betadin. Tutup lagi itu luka, tutup itu luka. Hatinya menjadi sempit. Bagaimana dia bisa menyalurkan kasih Tuhan? Dia sendiri kepahitan. Bagaimana dia bisa membagikan sukacita? Dia sendiri luka. Betul? Dan setan itu paling suka sekali membuat kita bergesek satu dengan yang lain supaya hati kita terluka. Makanya firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Kasih yang Yesus berikan bagi kita itu perfect, sempurna. Saudara coba buka 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Ini powerful sekali. Hari ini saya berdoa malam ini, kelepasan terjadi di tempat ini. Semua yang hatinya terikat dengan perban hari ini. Semua luka-luka itu disembuhkan dalam nama Yesus. Semua traumamu diangkat. Iblis tidak bisa lagi mengikat engkau dan merantai engkau. Sama-sama kita baca dengan berkuasa. 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara hanya bisa sembuh dari luka hatimu kalau engkau menerima kasih Yesus. Kalau engkau membiarkan Yesus datang, terbuka sama Tuhan. Kalau engkau malam ini punya masalah hati, engkau bilang, Tuhan hatiku lagi tidak oke. Gitu. Seperti Paulus, tidak ada yang tersembunyi dalam hidupnya. Dia bawa semua pergumulannya, kepahitannya, amarahnya kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan membersihkan hatinya. Saudara lihat ayat ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa hati orang Korintus ini tidak bisa menyalurkan kasih Tuhan? Tidak bisa punya hubungan yang sehat dengan gembala, dengan Paulus, dengan jemaat yang lain. Kenapa? Di dalam diri mereka tidak ada kasih Tuhan yang sempurna. Mereka tidak meresponi kasih Tuhan. Akhirnya apa? Karena kita menolak kasih karunia itu. Kita tidak mau bertumbuh. Kita tetap menginginkan luka itu tinggal. Yang terjadi apa? Roh ketakutan datang. Kapan kita buka pintu untuk roh ketakutan? Dia bawa semua pasukannya saudara. Sakit hati, kecewa, amarah yang ujungnya pasti apa? Bunuh diri. Amin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang yang selalu hidup dalam ketakutan itu seperti orang mau dihukum. Selalu takut sana, takut sini, takut itu, takut itu. Takut disakiti, takut dilukai. Akhirnya apa? Ketika orang memberikan kasih perhatian kepada dia, dia selalu menutup diri. Kenapa? Dia tidak mau lagi dilukai seperti dulu. Sudah lihat hari ini di berita, seorang anak remaja, anak SMA menjadi pelaku tunggal dari bom di SMA 72 Jakarta. Seorang remaja, anak SMA, kok bisa rakit bom molotov 7 bom? Tutorialnya dari mana? Belajar dari YouTube. Kenapa dia melakukan itu? Saya bayangkan setiap hari kalau dia ke sekolah, dia ketawa dengan teman-temannya, dia main sama teman-temannya. Tapi tidak pernah ada yang tahu bahwa di dalam dia ada raksasa kebencian yang kapanpun bisa meledak. Waktu dipelajari mengapa anak itu? Karena selama ini dia dibully. Selama ini dia dirundung. Dan yang terjadi apa? Dia tidak punya tempat untuk berkeluh kesah. Dia merasa sendiri, dia merasa terasing. Dan tiap hari dia melihat teman-temannya yang membuli dia. Yang ngata-ngatain dia, itu tersimpan roh kepahitan dan amarah. Dia tidak tahu bagaimana membalas. Dia belajar dari YouTube gimana caranya rakit bom molotov. Dan bukan 1, 2, 3, 7 bom saudara. Dan waktunya tiba, itu yang terjadi. Puluhan orang rekan-rekannya. Mungkin cuma 1, 2 yang membuli dia. Tapi roh kebencian itu tidak mau bawa 1, 2 orang masuk neraka. Semua kalau bisa satu sekolah. Kenapa? Hati yang tidak beres. Saudara, jangan main-main. Kalau tidak ada firman di hati, tidak ada kasih Tuhan yang kita responi, maka kita akan hidup dalam ketakutan. Kasih Tuhan melenyapkan segala ketakutan. Kalau hari ini dalam hatimu ada banyak luka, trauma, kecewa, sakit hati. Saudara datang sama Tuhan, jangan ditutupi. Gereja itu harusnya menjadi tempat yang paling aman di mana kita boleh bercerita masalah kita. Amin. Sekalipun memang di gereja juga banyak penggosip. Ya, tetapi gereja yang sehat adalah gereja yang bisa menjaga rahasia iman orang. Amin. Sehingga apa? Anak-anak itu bisa datang sama kita dan cerita apa saja. Dan kita boleh saling mendoakan, saling merangkul, saling mensupport, membawa perkara kita kepada Tuhan. Tidak perlu segala masalah, semua orang harus tahu. Keterbukaan tidak berarti kita harus memblow up semua masalah kita, tidak. Tapi keterbukaan dan kejujuran adalah cermin bahwa di dalam hati kita murni. Hanya mencintai Tuhan dan kita mau menolong orang yang terpuruk untuk bangkit kembali dalam kasih Tuhan. Saudara, waktu saya merenungkan firman ini, luar biasa kasih Tuhan. Sebesar apapun luka yang hari ini kita alami, tidak ada kasih yang bisa mengobatinya kecuali cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu mengasihi kita sampai dia mati di atas kayu salib. Sampai dia mengalahkan iblis supaya iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Saya itu ingat kisah seorang evangelis wanita. Mungkin saudara kenal namanya Joyce Meyer. Joyce Meyer ini adalah seorang TV evangelis di Amerika. Dia punya program yang namanya Enjoying Everyday Life, menikmati hidup sehari-hari. Seorang pengkhotbah TV yang luar biasa, sekarang mungkin sudah 60-an, mau 70-an, saudara. Saudara kalau lihat dia berkhotbah di TBN, pengikutnya, pendengarnya itu bukan puluhan juta, ratusan juta seluruh dunia.
Dan dia berkhotbah itu sederhana, simpel, menyentuh kehidupan setiap orang. Tapi dia berbicara itu Roh Kudus, urapannya bekerja menjamah hati orang. Tapi tahukah saudara, sebelum seseorang seperti dia bisa dipakai untuk mengubah hidup banyak orang, dia harus melewati api penderitaan yang tidak mudah. Waktu saya baca kisah hidupnya, saya bilang, Tuhan, benar-benar hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah hidup orang. Saudara tahu Joyce Meyer itu, sejak kecil dia dilecehkan secara seksual oleh ayahnya. Bukan hanya secara seksual, tetapi secara verbal, secara mental. Dari kecil, ayah kandungnya sendiri. Ya. Dan itu ayahnya lakukan tiap hari. Ayahnya itu seorang yang kejam, seorang yang manipulatif. Seorang yang kalau sudah ada di dalam rumah, semua orang bisa takut. Seorang berusaha untuk menjaga perasaannya. Kalau salah sedikit dia bisa marah dan anak-anaknya menjadi sasaran. Sudah bayangkan hidup dalam keluarga yang berantakan seperti itu. Dan bukan hanya menebar ketakutan. Tetapi sejak dia masih kecil, ayahnya memperkosa dia sampai dia umur 18 tahun. Bahkan dia masih ingat perlakuan jijik daripada ayahnya. Dia berkata apa? Saya keluar dari rumah umur 18 tahun. Kenapa? Setelah saya pikir waktu kecil saja saya dilecehkan. Ternyata waktu saya menginjak remaja, ayah saya melihat saya dengan cara yang berbeda. Dan lebih banyak lagi dia melakukan pelecehan kepada saya. Bahkan dia masih mengingat saya diperkosa ayah saya sekali seminggu. Sehingga di umur 18 tahun dia keluar dari rumahnya. Tapi tahukah saudara, apa yang terjadi pada Joyce Meyer? Sejak hari itu dia menjadi pribadi yang sangat tertutup. Dia datang ke sekolah, tetapi dia menutup dirinya dari banyak orang. Dia tidak bisa bergaul seperti orang lain. Dia malu kepada dirinya, dia malu kepada tubuhnya, dia malu kepada ayahnya, dan dia malu kalau orang lain tahu apa yang terjadi pada dia. Tapi lingkungannya melihat dia sebagai anak gadis yang normal dan biasa saja. Dia berkata apa? Setiap hari saya ke sekolah dengan kepura-puraan dan kebohongan. Saya berlagak seperti tidak ada apa-apa. Saya berlagak seperti wanita gadis yang baik, yang tidak ada masalah. Tapi waktu saya pulang ke rumah, saya tidak punya tempat yang aman dalam hidup saya. Saya selalu menjadi seperti sasaran bapak saya. Saudara, itu mengerikan. Dan dia menyimpan luka itu. Dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak diterima. Dia merasa bahwa semua orang sama melihat dia. Sampai akhirnya satu hari dia mendengar tentang Yesus. Dia melihat dan mendengar bagaimana Yesus itu mengasihi dia dan menerima dia apa adanya. Di kayu salib Tuhan mengambil rasa malunya, menanggung aibnya, dan menukarnya dengan keberhargaan. Mulai hari itu, Joyce Meyer bisa melihat semua luka di hatinya diangkat sama Tuhan. Dia mengampuni bapaknya. Hari ini saudara, dimanapun dia berkhotbah, dia tidak malu menceritakan masa lalunya. Karena dia tahu, dia berkata apa? Saya tidak pernah menyesal mengalami itu. Kenapa? Karena waktu Tuhan mengizinkan itu terjadi, justru Tuhan mengambil itu. Hari ini mengambil luka saya, menyembuhkan saya. Tanpa saya sadari, Tuhan memakai cerita hidup saya untuk membebaskan banyak orang yang hatinya terluka. Tidak ada satu pribadi yang bisa membebaskan hatimu yang terikat, kecuali Yesus. Amin. Datang sama Tuhan. 2 minggu lalu saya dengar kakak saya juga seorang hamba Tuhan. Dia cerita, seorang pemuda di gerejanya. Kalau tidak salah lulusan sekolah, filsafat teologi juga. Dia berkata apa? Bu, ibu tahu 7 tahun saya gak bicara sama papaku. 7 tahun. 7 tahun saya tidak bicara dengan papaku. Itu berarti dia terluka. Tapi dia sekolah teologi loh. Itu sebabnya mengapa di atas Kalvari, salib, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saya. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ampuni. Pengampunan itu selalu membebaskan kita. Setan selalu datang dan berkata begini, balas kok, balas kok, balas kok. Tunggu nak, tunggu nak, tunggu nak. Tapi Yesus Roh Kudus selalu bicara di hati kita, ampuni, ampuni. Dia gak tahu apa yang dia buat sama kamu. Waktu engkau mengampuni, setan pergi meninggalkan engkau. Hatimu tidak perlu lagi diperban. Hatimu diberikan hati yang baru. Sebab kasih Tuhan itu dicurahkan melalui rohnya yang bekerja di dalam diri kita. Yang terakhir, apa yang membuat hati seseorang itu menjadi sempit. Sehingga tidak bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi dia. Dia memiliki hubungan yang tidak sehat dengan orang lain. Yang kedua, karena hidup dalam kompromi yang mencemarkan. Coba lihat 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16.
2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hal yang kedua, kenapa hati seseorang bisa menjadi sempit? Dan tidak bisa dialiri kasih Tuhan. Sekalipun dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena mereka membuka hati kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara perhatikan, Paulus berkata begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, ayat ini seringkali dipakai oleh orang-orang hanya dalam konteks pernikahan atau pacaran. Padahal Paulus tidak sesempit itu, bukan itu poinnya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan pasangan yang tidak seimbang. Tetapi sebenarnya itu tidak ada dalam terjemahan yang lain. Nah, saya baca terjemahan di dalam firman Allah yang hidup. Berkata begini, janganlah terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebab apakah persamaan umat Allah dengan orang yang hidup dalam dosa? Bagaimana terang dan gelap dapat hidup bersama? Saya baca dalam terjemahan TSI. Terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah terikat, jadi sama-sama menggunakan terikat. Bukan pasangan yang tidak seimbang. Dalam bahasa Yunani juga sebenarnya adalah unequally yoked, kuk yang tidak seimbang. Saya selesaikan dulu. Janganlah terikat dengan orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Karena orang yang hidupnya benar tidak bisa bekerja sama dengan orang yang hidupnya tidak benar. Sama seperti kuasa gelap tidak bisa bersatu dengan kuasa terang. Jadi waktu Paulus berkata begini, mengapa engkau tidak bisa mengasihi saya? Seperti kasihku kepadamu, supaya kita semua bisa memancarkan kasih Tuhan. Masalahnya adalah hatimu dipenuhi dengan banyak kekasih-kekasih lain. Yang lebar senyumnya itu kekasihnya banyak. Saya melihat dari sini loh. Saya ulang. Kalau yang pertama tadi hatinya sempit, kenapa? Karena ada ikatan, dia mengikat dirinya, dia mempertahankan hatinya sempit. Tetapi di poin kedua ini, mengapa kasihnya kecil? Kenapa? Kenapa dia tidak memancarkan kasih Tuhan? Karena dia terikat dengan hal-hal yang lain. Itu berhubungan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Di dalam terjemahan bahasa aslinya saya lebih suka. Digunakan kata apa? Pasangan yang tidak seimbang itu digunakan apa? Hetero. Sebentar ya. Pasangan yang tidak seimbang itu adalah heterosigo. Hetero itu apa? Unsur yang sifatnya jenisnya tidak sama. Sigo itu artinya apa? Bergabung, join, berpasangan. Nah, di dalam bahasa aslinya itu digambarkan seperti apa? Binatang petani yang menggunakan dua jenis hewan berbeda untuk membajak sawah. Kalau saya membajak sawah, satu pakai lembu, satu pakai kuda, apa yang terjadi? Tidak seimbang. Kuk itu adalah palang balok yang ditaruh, benar enggak? Di bahu daripada kedua binatang itu untuk membajak sawah. Tapi kalau satu saya pakai lembu, satunya saya pakai kekuatan kuda, maka kecepatan dan kekuatannya tidak sama. Yang terjadi apa? Mereka akan tarik, menarik dan berputar-putar apa? Karena kekuatannya tidak sama, kecepatannya tidak sama, energinya tidak sama. Itu sebabnya mengapa dalam Ulangan 22 ayat 10, di dalam hukum Taurat Tuhan memerintahkan supaya waktu seseorang membajak sawah, jangan menggunakan jenis hewan yang berbeda. Nah, itu gambaran ketika kita terikat pada satu hubungan dengan orang-orang yang tidak mengasihi Yesus. Bisa paham di sini? Jadi terjadi ketidakseimbangan. Artinya gini, Paulus mau bilang, kenapa kasih Tuhan itu tidak bisa bekerja dalam diri kita? Karena hati kita itu terikat
terikat dengan nilai-nilai dan tujuan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Hubungan-hubungan yang dibangun dengan seseorang yang tidak memiliki nilai dan tujuan-tujuan Kristen dalam hidupnya. Dia tidak mencintai Yesus seperti kita mengasihi Tuhan. Hubungan itu akan berantakan. Bisa paham? Jadi Paulus bilang, kenapa engkau tidak bisa mengasihi saya seperti saya mengasihi engkau? Oleh karena apa? Oleh karena engkau tidak sungguh-sungguh memiliki kasih Tuhan. Yesus itu tidak menjadi yang terutama di dalam hidupmu. Ada banyak cinta yang lain, ada banyak kekasih yang lain, ada banyak nilai-nilai yang lain yang telah menarik engkau. Sehingga engkau tidak sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai yang terutama dalam hidupmu. Saya paham? Sehingga untuk menekankan apa yang dia maksud, Paulus itu memberikan ilustrasi. Yang pertama, apakah persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Itu loh maksudnya. Jadi Paulus mau bilang sama orang Korintus, apa persamaan? Persamaan itu dalam bahasa Yunani digunakan kata simfoni, harmoni. Gitu. Kalau kita paduan suara, jenis suaranya beda-beda. Ada yang sopran, ada yang alto, ada yang tenor, ada yang bass. Benar nggak Pak Peter? Ya, suaranya macam-macam. Tapi waktu 4 suara ini keluar, kita mendengarnya indah, harmoni. Benar enggak? Iya, karena apa? Sama. Menguasai lagu yang sama, pemahamannya sama, penguasaannya sama. Ya. Jadi saudara, Paulus bilang, apa harmoninya kalau engkau berpasangan dengan kedurhakaan? Kita ini anak-anak kebenaran. Oke? Kita ini produk dari kasih karunia. Lalu kemudian kita mengambil nilai-nilai hidup dan berjalan dengan orang yang produk dosa, cinta dunia, kedagingan. Itu maksudnya. Bagaimana kasih Tuhan itu bisa menguasai engkau? Itu maksudnya. Tidak bisa kebenaran itu berjalan bersama dengan kedurhakaan. Lalu Paulus lagi bilang, bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Ante Kamam orang Makassar bilang. Oke, tadi kita baru rasakan kegelapan, benar nggak? Waktu tiba-tiba nyala, semua lagi nyanyi, tiba-tiba gelap. Saudara reaksi apa? Lihat, langsung kita nggak nyaman. Kenapa? Karena kita nggak suka yang gelap-gelap. Kita ini anak terang, hidupnya terang-terang. Amin. Jadi tidak akan pernah cocok antara terang dan gelap prinsipnya. Ketiga, Paulus bilang, apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang tidak percaya? Orang percaya itu ada dalam Kristus, ada di dalam penguasaan anugerah Tuhan. Orang tidak percaya ada di bawah kekuasaan iblis. Bisa paham? Orang benar, hidupnya menghasilkan kebenaran, hidupnya berjalan dalam lurus. Orang yang tidak percaya, dia hidup dalam ketidakpercayaannya, di luar daripada Yesus. Sedangkan Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Lalu saudara berpasangan dengan orang-orang yang tidak mengenal jalan kebenaran dan hidup. Saudara terikat dengan nilai-nilai hidup itu. Orang itu. Akhirnya apa? Nilai-nilai Kristus itu menjadi tergerus. Karena saudara apa? Saudara mengambil nilai-nilai, tujuan, prinsip, pandangan hidup orang lain. Ini bahaya. Apa hubungan bait Allah dan berhala? Akhirnya Paulus bilang, apa hubungannya? Alkitab berkata, waktu percaya Yesus, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kita bait daripada Roh Kudus. Kita kediaman Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Kita menjadi rumahnya Tuhan Yesus. Benar enggak? Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia ada di luar daripada anugerah. Apa yang tinggal di dalam dia? Ya berhala. Karena segala sesuatu di luar Yesus Kristus adalah berhala. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang bukan Kristus dalam hatimu. Oke, jadi hidup dalam kompromi yang mencemarkan adalah ketika seorang anak Tuhan tidak mempertahankan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya. Tidak memegang prinsip kekudusan dalam kehidupannya. Dan dia mulai kompromi dengan nilai-nilai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka yang terjadi, kalau dia tidak kekeh, kokoh dalam Tuhan, dia akan ikut-ikutan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga itu yang terjadi. Sehingga kalau itu dibawa dalam konteks hubungan, pasangan, cari pacar, cari suami, cari istri, maka itu berlaku. Bayangkan saudara, kalau saudara mau menikah, tetapi pasanganmu tidak punya nilai dan tujuan seperti Yesus, mau dibawa kemana itu pernikahan? Mau dibawa kemana? Apa? Iya, hubungan kita. 2 bulan lalu ada satu gereja ngundang saya di ibadah pemuda saudara. Lalu kasih saya tema, tanda-tanda pasangan psikopat.
tanda-tanda pasanganmu psycho. Saya belum pernah seumur hidup saya terima tema kayak gitu. Jadi saya mesti sedikit bergumul dengan Roh Kudus dan bertanya, emangnya Tuhan ada anak orang Kristen psycho? Parah nih kalau ada orang anak Tuhan psikopat. Lalu saya bertanya, ujung-ujungnya ini tema apa sih? Oh, langsung Roh Kudus taruh di hati saya tahu. Saya gak banyak ngomong. Saya bilang gini, kalau engkau pacaran dengan orang yang engkau tahu punya ciri-ciri psikopat. Tidak punya belas kasihan, tidak punya empati. Dalam pacaran engkau terus terintimidasi, engkau tertekan, engkau tunduk. Engkau dimoro-moroi. Gitu, sabar. Dia sudah kasih timer sama saya. Ya saudara, apa yang terjadi? Sekarang pertanyaannya, buah apa yang kamu bisa petik dari hubungan itu? Pohon itu hanya ada satu, pohon kehidupan atau pohon beracun. Kalau saudara berpasangan dengan seorang psikopat, kalau saudara berpasangan dengan orang yang tidak mengasihi Yesus, yang tidak punya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, saya mau tanya, buah apa yang kamu petik? Kalau engkau cewek tiap hari kerjaanmu ketemu pacarmu pulang nangis-nangis, buah apa? Itu sebabnya pertimbangkan segala sesuatu. Sehingga di ayat 17 firman Tuhan berkata apa? Pisahkan dirimu, keluarlah, jangan biarkan engkau tercemar. Bukan berarti kita gak boleh bergaul di dunia ini. Perlu, karena kita garam dan terang dunia. Perlu kita bersahabat dengan semua orang, semua kalangan. Sekalipun mereka bukan orang Kristen. Tetapi poinnya adalah jangan biarkan nilai-nilai hidup orang yang tidak percaya Tuhan itu merampas nilai-nilai Tuhan dalam hidupmu. Akhirnya engkau kehilangan pijakanmu bahwa engkau adalah anak Tuhan yang hidup ditebus, hidupnya sudah dibayar mahal. Ya, sehingga pasal 7 ayat 1 berkata, karena sekarang engkau tahu firman ini, engkau tahu bahwa engkau adalah bait Allah, engkau adalah anak Allah, laki-laki dan perempuan adalah milik daripada Yesus. Jangan biarkan engkau dicemari baik secara jasmani dan rohani. Kalau hari ini saudara mau menikah, saudara punya duit nih. Secara mental sudah siap menikah, tapi saudara belum punya pasangan. Saudara tanya sama Roh Kudus, berikan kepadaku yang sepadan. Berikan kepadaku yang memiliki nilai dan tujuan yang sama. Yang mengasihi engkau Tuhan lebih daripada mengasihi aku. Luar biasa. Sehingga apa? Hubungan pernikahanmu bukan hanya 1-2 tahun. Selama-lamanya sampai Yesus datang. Ini kayaknya sudah siap mau menikah semua. Menikah, amin ya kenceng. Amin. Amin. Jadi hari ini saudara belajar 2 hal. Bagaimana supaya kasih Tuhan terpancar dalam hidup kita? 1. Jangan biarkan hatimu sempit. Bereskan semua luka dalam hatimu. Serahkan sama Roh Kudus. 2. Jangan kompromi dengan orang yang tidak percaya. Jadilah terang, jadilah garam. Hadir di dunia ini untuk mendatangkan kasih Tuhan. Untuk membawa damai Tuhan. Dan ingat baik-baik. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan. Kita bait Allah. Dan saya percaya setiap perjuangan kita ikut Tuhan, sekalipun tidak mudah, selalu akan membawa sukacita yang besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini adalah kesempatan yang baik. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jika firman yang disampaikan malam ini adalah apa yang engkau ingin dengar, maka katakan kepada Tuhan, biarkan firman-Mu menjamah hatiku. Jika engkau hadir malam ini dan di dalam hatimu ada banyak kesesakan, ada banyak tekanan, ada banyak luka, engkau mungkin berkata, orang lain tidak tahu Tuhan. Sehingga engkau tidak menjadi pribadi yang ceria. Engkau tidak bisa memancarkan sukacita. Engkau selalu hidup dalam ketakutan. Mungkin engkau mengalami trauma-trauma dalam hidupmu. Mungkin banyak kali orang nyakitin engkau, kecewakan engkau. Engkau merasa hidupmu tidak berharga. Malam ini adalah kesempatan yang terbaik. Untuk engkau datang kepada Tuhan. Tuhan itu hanya satu yang dia cari. Engkau meresponi kasih-Nya. Engkau datang, engkau buka hatimu untuk Tuhan. Dan kalau malam ini ada banyak kesesakan dalam hatimu. Orang lain tidak tahu, saya mau kasih tahu, Tuhan tahu. Sebab engkau adalah anaknya. Engkau adalah biji matanya. Kalau ada banyak sekali luka dalam hatimu
yang bertahun-tahun tidak sembuh, engkau tidak akan bisa mendapatkan kesembuhan. Hanya di dalam Yesus engkau bisa temukan. Malam ini datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan jamah hatiku, sembuhkan hatiku. Berikan kepadaku kesembuhan. Berikan kepadaku pemulihan. Berikan kepadaku hati yang baru. Supaya saya dapat menyembuhkan banyak orang yang hatinya terluka di dalam nama-Mu Tuhan. Supaya saya dapat membawa kasih-Mu dimanapun saya berada. Sebab saya percaya hanya kasih Tuhan Yesus yang dapat memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Biarkan Tuhan berjalan di tengah-tengah kita. Biarkan Dia menjamah engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Buka hatimu untuk Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sama Tuhan, Tuhan, hanya Engkau yang tahu hatiku. Hanya Engkau yang bisa sembuhkan hatiku. Hanya Engkau yang bisa pulihkan hidupku. Jika malam ini Engkau berkata, seakan-akan tidak ada masa depan bagiku. Di dalam Yesus Engkau punya masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, biar malam ini segala luka yang ada dalam hati anak-anak-Mu Engkau sembuhkan. Seluruh isi hati kami terbuka di hadapan-Mu. Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, mari berseru sama Tuhan, mari berdoa. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Bawa kami ke dalaman kasih-Mu Tuhan. Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi, mari jamah umat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Segala roh kepahitan, roh ketakutan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala trauma-trauma dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dibebaskan dari segala luka-luka batin. Hati yang sempit dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Kau tahu, dan
Berdoa satu persatu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah Tuhan, jamah. Mari bekerja Roh Kudus di dalam hidup anak-anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi lagi dalam hidupmu. Engkau tidak akan lagi menjadi pribadi yang tertutup. Setan tidak bisa menipu lagi engkau mulai hari ini. Engkau diperdekakan, engkau dibebaskan. Sebab anak itu memerdekakan engkau. Selamanya engkau bebas. Sebab engkau dikasihi, engkau dicintai, engkau diterima, engkau berharga, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami untuk melayani engkau. Indahnya dekapa kasih-Mu. Mari tinggal di dalam kasih Tuhan yang abadi. Tinggal dalam indahnya dekapa. Tinggal dalam indahnya. Katakan Tuhan, aku mau tinggal di dalam kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapa kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini hari pembebasan, ini hari kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan terima kasih. Waktu kami terbatas Tuhan. Tetapi bukankah Roh-Mu tidak terbatas? Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Begitu luas. Firman-Mu berkata, rancangan-Mu begitu jauh tingginya dari rancangan kami. Orang boleh mereka-reka yang jahat kepada kami. Tapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Tuhan selalu memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya hari ini kami mau berkata selesai atas masa lalu kami. Selesai atas sakit hati kami. Selesai atas luka-luka kami. Kami bukan orang sakit yang berjalan di dunia ini. Kami anak-anak Tuhan yang telah dipulihkan, disembuhkan, dikasih dan dicintai. Kami berharga. Dan kami akan bawa kasih itu ke dalam hubungan kami. Supaya banyak orang boleh melihat bahwa Yesus itu penyembuh yang sejati. Dia Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau sempurnakan kasih-Mu di dalam mereka. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kasih karunia mengerjakan kehidupan yang berubah. Mereka adalah anak-anak yang dikasih, dicintai, berharga. Terang dan garam di dunia ini. Amen. Tuhan terima kasih banyak buat malam ini. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Sama-sama naikkan syukur sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Berkati terus pelayanan di tempat ini. Kiranya pertumbuhan demi pertumbuhan, pelipat gandaan demi pelipat gandaan. Terus Tuhan nyatakan dalam pelayanan ini. Supaya banyak orang dari timur, utara, selatan, barat datang hanya untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Dan di tempat ini, rumah ini, oikos ini menjadi rumah di mana banyak orang disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan saudara boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan, sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia amplop di depan kursi jemaat Tuhan. Amplop pertama untuk operasional pastori. Amplop kedua untuk kas gereja. Sambil dipersiapkan saya menginformasikan tersedia kotak kecil yang ada di atas kotak persembahan, yaitu janji iman. Bagi jemaat Tuhan yang rindu ingin menabur untuk Natal kita bersama tanggal 5 nanti, 5 Desember. Boleh nanti jemaat Tuhan menyerahkan kepada Kak Vero atau pelayan yang bertugas. Mari jemaat Tuhan, untuk persembahan dijalankan nanti boleh mengikuti arah dari Aser. Dan persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri, tengah dan kanan saya. Mari jemaat Tuhan,
kita mengangkat amplop kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada malam hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan yang kami dengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, dan usaha kami Tuhan. Kami siap memberikan korban persembahan ini untuk menabur kemuliaan bagi nama-Mu. Sama-sama katakan, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ini persembahan kami Tuhan, pujian kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan jemaat Tuhan yang sudah memberi, boleh bangkit berdiri, angkat suaramu katakan, bersama Rohku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan katakan, tinggi nama-Mu dipuji. Mari angkat tanganmu, nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Kemuliaan, kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Berlambaikan tanganmu, katakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan, sorak dengan segenap
Jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang saudara berikan. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Pertama-tama saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jenny yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian yang baru pertama kali datang untuk beribadah di GBI Oikumene. Apabila jemaat sekalian, teman-teman sekalian belum memiliki gereja yang tetap untuk bertumbuh, mari kita bertumbuh bersama di tempat ini. Di samping kanan dan kiri jemaat sekalian sudah ada teman-teman Aser yang membawa form selamat datang. Jadi boleh diambil, kemudian datanya diisi, dan setelah ibadah ini berlangsung boleh diserahkan kembali dan ditukarkan dengan souvenir cantik yang sudah disediakan oleh gereja. Dan di tangan teman-teman Aser juga ada form doa. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat di gereja ini kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang dituliskan oleh jemaat sekalian. Jadi apabila jemaat sekalian punya kerinduan ataupun punya pergumulan yang ingin didoakan, yang ingin ditopang di dalam doa, boleh diambil formnya dan dituliskan. Dan kita akan topang di dalam doa di Pondok Daud nantinya. Saya juga ingin menghimbau, kita ada perubahan jadwal dari informasi yang sudah ditampilkan sebelumnya. Itu ada ibadah mesbah keluarga kita akan pindahkan pada hari Jumat dan saraba kita akan adakan pada hari Kamis. Sekali lagi, mesbah keluarga kita akan adakan pada hari Jumat dan saraba kita akan adakan pada hari Kamis.
Seperti yang sudah diinfokan juga, gereja kita akan mengadakan perayaan Natal pada tahun ini. Boleh teman-teman multimedia? Oke. Jadi kita akan mengadakan perayaan Natal kita pada tanggal 5 Desember bertempat di Ballroom Hotel Unhas Convention. Free, no registrasi, dan terbuka untuk seluruh gereja Tuhan. Jadi jemaat sekalian, kalau punya teman-teman dari jemaat lain boleh diundang. Dan ini tidak ada pendaftaran sama sekali, jadi nanti pada tanggal 5 Desember silakan datang. Tidak perlu ragu, tidak ada registrasi, tidak memerlukan duit sama sekali. Kita cuma membawa diri datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga akan dilayani oleh Putri Siagian. Jadi jemaat sekalian, sekali lagi saya mengundang kita semua untuk datang nanti pada perayaan Natal kita pada tanggal 5 Desember. Sehubungan juga dengan perayaan Natal kita, di bawah nanti ada teman-teman panitia Natal yang kebab sama cendol ya. Teman-teman panitia mengadakan cendol dan kebab harganya 15.000. Jadi mari kita menabur dalam perayaan Natal kita dengan membeli kebab dan cendol yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia di bawah. Dan terakhir saya juga menghimbau sebentar jangan langsung pulang, mari kita berbelok ke kiri, kita singgah dulu di pastori, kita makan-makan bersama, berfellowship, kita kenalan satu sama lain. Demikian untuk pengumuman tambahan kita pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. How great the chasm lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then to the darkness your loving kindness to through the shadows of my soul. The work is finished, the end is righted. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, that has Lord His grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Hallelujah, hallelujah. That has Lord His grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Kami bisa beribadah di malam hari ini Tuhan, semua karena kasih karuniamu. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan, yang mengkalibrasi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan firman yang diberitakan ini tidak akan sia-sia Tuhan, namun akan benar-benar bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, dan iman kami semakin bertumbuh dan serupa bersamamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami diingatkan di hidup kami ini Tuhan untuk terus memiliki kasih Tuhan, untuk terus menjadi berkat, menyalurkan kasih yang kami rasakan. Kami juga
Bersyukur Tuhan sehingga kami diingatkan untuk memiliki hati yang luas Tuhan. Tidak hanya sekedar kami membaca firman Tuhan, namun melakukan firman Tuhan itu juga Tuhan. Kami menyerahkan Pastor Jenny Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Pastor Jenny telah berbagi firman Tuhan kepada kami Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun Pastor Jenny lakukan dan kerjakan Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan berkati, Tuhan cukupi Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya, Tuhan Yesus yang melengkapi, memproteksi mereka Tuhan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu yang sudah memberikan waktunya Tuhan untuk melayani. Kami yakin dan percaya Tuhan semua tidak sia-sia dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para jemaat yang sudah hadir baik onsite maupun online Tuhan di platform-platform yang ada. Biarlah Tuhan Yesus walaupun hanya di online, namun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang belum sempat hadir Tuhan di gereja ini, mungkin karena sakit, kami mau berdoa Tuhan Engkau adalah tabib yang akan menyembuhkan segala macam penyakit. Dan di saat ini Tuhan kami mau berdoa biarlah Bapa sembuhkan segala penyakit yang dirasakan oleh para jemaat Tuhan. Tuhan sembuhkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kalaupun ada yang berbeban berat, Tuhan Yesus yang pulihkan, jamah setiap hati mereka Tuhan, sehingga mereka bangkit dan sadar bahwa mereka adalah pemenang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat yang belum sempat hadir, yang mungkin karena mereka memang mulai tidak mengenal Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang ketuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka sadar kembali Tuhan, mereka kembali ke jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan di daerah-daerah Tuhan. Kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau terus memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan maupun pada pemerintahan yang sudah terpilih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tidak lepas kontrol di dalamnya, dan kami yakin dan percaya Tuhan pemerintahan yang telah terpilih ini Tuhan terus di dalam kontrol-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja GBO Ikumene, biarlah semakin serupa dengan-Mu Tuhan, terus menyalurkan berkat, terus menjadi generasi terang dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar Taman Landrea. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di Taman Landrea ini, walaupun berbeda denominasi, namun setiap kami Tuhan memiliki tujuan yang sama untuk menuai jiwa bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pastor kami Tuhan, Pastor Esra bersama Kak Debbie dan Dave Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Yesus terus memberkati pekerjaannya. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semua bisa menjadi berkat Tuhan dan selalu mencerminkan tentang bagaimana visi Allah yang sudah Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala dalam masa tuanya. Tuhan Yesus memberkati Tuhan sehingga biarlah Ibu Gembala terus bersuka cita, memiliki damai sejahtera yang berasal dari-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Dave. Tuhan Yesus terima kasih untuk penambahan usia yang Kau berikan Tuhan kepada Dave. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembangnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan anak ini akan terus menjadi berkat, akan menjadi sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk leader kami Pastor Peter bersama keluarga kecilnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati apapun yang dibutuhkan Tuhan, Engkau akan cukupi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang sementara digumuli juga Tuhan, Engkau mendengar setiap doanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau yang terus menjaga, menyertai, melingkupi Tuhan. Dan Engkau yang memberkati setiap hal atau apapun yang kami kerjakan Tuhan, dan keluarga kami kerjakan Tuhan. Setiap pekerjaan yang kami lakukan, biarlah Tuhan Engkau yang terus menjadi guide dalam hidup kami Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap pendidikan yang sementara ditempuh Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan terus menjadikan Engkau sebagai guide dalam hidupnya Tuhan. Dan terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai fondasi dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Saat ini kami mau mengucapkan Tuhan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan padamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Setiap persoalan, permasalahan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, yaitu membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.